sebenarnya pertama kali kayak kepikiran jadi membaca buku, kepikiran untuk punya hobi suka gitu ya. Selain itu mungkin genre yang paling menarik buat saya selain itu pendidikan. Bulannya berarti habis membaca 4 sampai 6. Merubah dalam hal apa sih ketika sudah membaca buku? Kehidupan ibu buah hatinya Ibu Ami Rahmiana Rahman ya kan. Berarti salam kayaknya lebih setingkat dari kita atau beberapa tingkat ya kan. Terkenal dari kalian nanti. Olahraga tapi juga menambah isi pikiran. Wah. Nah ini Kak Ami. Jadi kan sekarang ini udah banyak juga beredar e-book kan. Nah jadi kalau misalnya dari menurut Kak Ami sendiri gimana sih pendapatnya tentang e-book gitu, dan Kak Ami sendiri kayak lebih memilih apa yang e-book atau memang manual book gitu? Ya. Kalau saya sih memang karena perkembangan teknologi ya, jadi e-book ini memang sebuah bagian dari perkembangan ini dan kita tidak bisa menafikan. Jadi sebagian orang pun juga lebih suka karena memang sudah di tangan kan, kita bawa setiap hari. Tapi jangan sampai baca e-book yang bajakan ya, banyak sekali yang beredar. Tolong di highlight. Itu hak cipta orang, kalian tidak tahu bagaimana orang menulis. Hak cipta orang, kalian tidak tahu bagaimana orang menulis. Ini banget ya, dalam ya. Apalagi kan katanya juga penulis. Jadi ini berarti teman Kongko di luar sana yang nonton video ini, catatannya adalah jangan baca yang bajakan karena penulis itu juga capek banget untuk nulis gitu. Kalaupun apalagi waktu selama pandemi ini kan, kalian mungkin banyak dapat broadcast ibu. Benar. Ya, dan sebagian besar yang saya tahu itu tidak resmi bajakan. Jadi kalaupun sampai di kalian, stop di kalian, jangan diterusin lagi. Terus saya pertanyaan Anda, kalau saya pribadi saya akan masih memilih yang manual sih. Karena saya tipikal membaca bukunya itu random, di meja lain, di tempat tidur lain. Jadi bercampur dong. Gimana tuh? Dalam sehari bisa ada ada 2 buku atau 3 buku? 2, dan kadang pun di tas sedikit beda juga, tergantung. Mana itu berarti? Karena aku rasa kayak Baca buku dibagi-bagi di dalam satu hari ada sekian buku, tapi belum habis lagi nih. Kayaknya enggak sih. Itu tergantung habit juga. Berarti bisa. Apalagi kalau perempuan yang saya tahu bisa mengerjakan banyak hal secara bersamaan ya. Dan juga ada hal informasi juga. Ya, sepertinya. Jadi itu yang saya rasa sih, di meja saya buku yang agak tebal dan di tempat tidur itu buku yang sedikit lebih tipis. Bahkan terkadang waktu reading time ketika ada masa salam saya biarkan melihat-lihat gambar buku gambar itu sendiri, saya juga bisa membaca 2-3 halaman misalnya. Oh gitu. Yep. Aku pernah sih coba gitu, tapi kayak nggak masuk. Maksudnya bukan nggak masuk, bercampur. Ada juga sih teman-teman saya yang suka baca dan dia harus menyelesaikan satu buku sebelum melanjutkan buku yang lain. Tapi ada juga, banyak juga yang bisa membaca dalam waktu bersamaan. Di tasnya beda, di tempat tidurnya beda, di meja belajarnya beda. Dan saya juga tipe ini sih. Tipe yang kedua. Nah, kalau mungkin teman-teman Kongko di luar sana punya tipe yang mana nih? Iya, tipe yang mana? Tipe bisa semua. Seperti ini yang memang cuman fokus satu buku dulu habis baru baca yang lain, atau memang seperti Kak Ami ini yang bisa membaca 2-3 buku dalam sekali jalan. Parah sih. Nggak bisa kebayang tuh. Iya, benar. Tipe baca skimming atau memang deep banget? Deep. Aku udah skimming itu lagi susah pula. Aduh. Emang kan ya beda orang. Beda hobi. Tapi ada beberapa buku juga yang saya pikir ini perlu di skimming aja. Tapi dia di luar target 4 tadi, 4 sampai 6. Iya. Tapi semua buku hiburan. Wow, I like it. Memang udah jadi hobi. Jadi hobi itu kayak jadi sebuah hiburan ternyata. Jadi kalau nggak baca buku tuh kayak kehilangan. Ada yang kurang. Sudah sampai ke fase itu loh, geng. Ya itu memang udah berarti parah banget ya. Udah memang. Tapi pertanyaan mungkin ini ya pasti istilahnya di musim seperti ini. Jadi pasti semua orang ya jadi punya banyak waktu untuk spending time dengan sendiri ya kan. Jadi akhirnya membaca buku mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Jadi buat teman Kongko yang mungkin selama ini apaan sih buku, mendingan internetan gitu, atau mungkin nonton lah gitu. Mendingan sepeda atau olahraga gitu.
gimana caranya memulai atau membuat sebuah hobi baca buku ini menjadi habit? Ya, olahraga, nonton ini semuanya bagus. Tapi untuk membaca kita juga tetap perlu menjadikannya bagian dari kehidupan kita ya, keseharian kita. Karena lagi-lagi dengan membaca kita akan buka jendela dunia. Kalau mau ditanya bagaimana menjadikannya habit, lakukan dengan hal-hal yang kecil dulu, hal-hal yang mudah dulu. Misalnya belajar mencintai buku itu. Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia, pernah mengemukakan bahwa untuk menyukai buku, kalian harus cari satu buku yang benar-benar kalian sukai sehingga kalian bisa jatuh cinta dengan buku itu. Tuh, jadi itu mungkin langkah pertama, cari dulu buku yang dicintai. Seperti beberapa orang mungkin cari orang yang dicintai. Catatan ya. Lu cari buku aja nggak dulu ya? Cari buku yang disukai atau dicintai. Paling suka sejauh ini ya. Kalau yang sedang aku baca aja ya. Oke, kalau yang sedang aku baca dan aku suka itu ada film India, film India dan Mengubah Dunia. Itu buku ya? Itu buku. Ya, itu buku, dan bahkan ada 2 jilid lagi. Dan terkenal juga. Iya, kami tahu juga ya. Buku yang kita baca udah dibaca sama kami loh. Dan itu bagus banget. Ada pesan-pesan dari film India diambil intisarinya dan ada pesan-pesan. Kalau aku sendiri sekarang kayak lagi film enggak sih? Kicau kacau. Indra Herlambang. Ya, pernah, tapi belum baca. Indra Herlambang. Teman Koko sekarang lagi baca buku apa? Komen di bawah. Mana tahu kan? Kami sudah pernah baca atau mungkin kami belum baca. Tapi kan ini sebetulnya kita penasaran juga ya kan? Penasaran. Kami kan memang suka sekali baca. Ada nggak sih penulis yang buku atau penulis favorit? Ya, favorit. Ataupun buku apa yang memang itu kayak ngena banget di kami dan di sekian banyak buku gitu. Ya. Kalau kata kami harus membiasakan pilih salah satu buku yang paling cinta ya. Itu kalau susah dengan buku. Betul. Susah ya. Itu kalau ini masih ada tips selanjutnya sih setelah udah menyukai buku. Tapi sebentar saya apa ya? Saya bingung. Terlalu banyak loh. Sebut aja beberapa. Iya. Oke, boleh. Ya, boleh. Kalau mungkin buku beberapa. Kalau yang sejarah mungkin saya salah satu ya paling saya suka tulisan-tulisan Tan Malaka sama Suhogi. Suhogi aku tahu filmnya aja. Baca bukunya biar lebih Saputra. Oke. Gila-giling trending ya. Itu tapi udah lama banget kan filmnya. Parah sih. Yang mau pinjam bukunya ada di saya juga. Tapi jangan lupa balik itu keseringan. Iya betul. Pinjam balikin dong. Jangan dijual. Betul. Oke. Terus kalau di pendidikan banyak sih pendidikan beberapa yang agak-agak saya baru baca sih. Beberapa tahun terakhir saya baru baca ya dari buku itu Sekolah Itu Candu dari Ronto Patimasang. Lalu tahun ini saya sangat suka baca dan sudah saya baca 2 kali buku dari para pendiri Sekolah Institut yaitu Setan Bermata Runcing. Lalu ada satu lagi juga yang saya suka banyak dari sekolah biasa saja. Berarti emang banyak. Jadi nggak bisa dipilih salah satu ya? Aku speechless ya. Kayak rasanya kan kalau aku di sini, kami dari sini loh, jauh banget, parah. Gila. Satu mungkin di saya, mungkin di buku sekali di mana. Untung berarti beberapa yang disebutkan oleh kami saya tahu. Karena backgroundnya pendidikan. Kita pernah ulas bersama. Iya, pernah ulas bersama juga. Nah, ini jadi catatan penting juga. Nanti kalau kalian udah mulai biar lebih mudah menyukai buku, cari komunitas atau aktivitas di mana kalian bertemu dengan pegiat-pegiat buku. Jadi kalian berbagi informasi tentang buku, berbagi hasil bacaan kalian, dan itu tuh juga menyenangkan sih. Tapi untung apa yang disukai itu buku. Jadi banyak pilihan, nggak bisa dipilih salah satu kayak oleh kami tadi. Coba bayangkan kalau pasangan yang balik ke sana lagi. Aduh. Oke. Oh iya, satu saya mau bagi kutipan. Muhammad Hatta bahkan founding fathers kita pernah mengeluarkan kutipan bahwa biarkanlah aku di penjara, tapi penjarakan aku dengan buku, karena dengan buku aku merasa bebas. Oke. Buku adalah jendela dunia.
berarti cocok banget di masa pandemi meskipun kita nggak bisa kemana-mana, ya kan? Mana ya ada buku, kita kayak bisa keliling-keliling dunia. Berarti nggak harus pergi ya, Nggak buku aja. masih harus pergi, tahan dulu gitu. Jadi tahan. Keren banget sih. Aku cuma baca Google Map biar bisa bagaimana baca Google Map. Aduh, nggak apa-apa, yang penting baca dulu. Kan dimulai mungkin yang disukai Google Map, baca Google Map dulu. Aduh. Oke, teman Kongko. Nah, itu dia mungkin apa istilahnya bincang-bincang kita dengan kami berkaitan dengan hobinya membaca buku yang pastinya bikin saya nggak tahu ngomong apa lagi ya kan. Kita punya lagi pertanyaan. Saking banyak banget buku yang disukai dan pernah dibaca oleh Kak Ami. Ya kan? Kita sekarang lagi baca buku apa sekarang? Sekarang lagi buku Sapiens. Ini lagi viral banget juga sih beberapa bulan lalu ya. Lalu baru selesai kemarin itu Harmoni dan Damai tulisan Pak JK. Dan juga lagi baca Orang-orang Utimu karena baru sampai 3 minggu lalu. Jadi dalam sekali jalan itu 3 buku. Sekarang lagi baca 3 buku. Tinggal 2 karena selesai kemarin. Oh, oke. 3 buku, 1 sudah end, tinggal 2 lagi. Semoga kita bisa membaca buku. Teman Kongko di luar sana juga yang suka membaca buku, mungkin punya cerita sendiri yang bisa menyemangati kita ya kan untuk bisa membaca buku. Silakan komen. Intinya luangkan waktu sih. Meskipun hanya 15 menit, tapi kalau itu per hari itu akan menjadi habit. Iya. Oke, berarti mungkin bisa memotivasi kita untuk mulai baca buku. Dan secara pribadi saya sangat nggak tahu mau bilang apa lagi ya kan, kayak mau meninggal kayak. Mana? Termotivasi sih, maksudnya seorang ibu-ibu aja yang punya segudang aktivitas gitu. Lah kita yang cuman kongko-kongko doang ya kan, tapi bisa, ya kita harus bisa juga. Oke. Ya. Semangat. Ya. Semangat teman kongko juga. Ya, yang mungkin harus baru akan memulai baca buku. Ya kan? Dan juga apa sih? Ya, supaya yang sudah memulai tetap bertahan. Oh, yang iya, belum betul. memulai silakan Mari memulai. Dan juga terima kasih banyak Kak Ami sudah meluangkan waktu sekali untuk sharing-sharing dengan kita ya kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya pengen tahu misalnya kami apa istilahnya ada berkenaan dengan apa istilahnya dunia kami, dunia buku itu gimana sih, mungkin ada tulisan ada apa gitu. Iya, kalau mungkin pengen berkomunikasi dengan kami. Oh ya, Instagram. Oh, boleh. Oh ya, Instagram. Ya, Instagram Rahman. Rahmiana _Rahman. Ya. Terus mungkin teman-teman banyak ya di grup sebenarnya di Instagram. Instagram grup-grup yang saya bahasakan tadi, grup-grup pecinta buku. Kalau di sini di Aceh misalnya ada Banda Aceh Membaca, terus ada arisan buku di T36. Seperti itu. Kita juga di Rumah Relawan Remaja rutin juga melaksanakan sekali sebulan ulasan buku. Iya. Oke. Dan ini juga ya, kami juga punya akun YouTube, ya kan? Iya. Akun YouTube yang mengulas buku ya. gitu. Jadi mungkin untuk teman Kongko di Hobi luar baru di sana, masa pandemi. ya, untuk yang mau tahu buku apa yang pernah kami baca nanti Bisa cek di YouTube-nya. di- Oke. kita kasih. Baik, terima kasih banyak pokoknya kami. Terima kasih juga Taufik, Anda. Iya, Kak. Dan juga untuk teman-teman terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti terus ya kan video kita, semoga bermanfaat ya, apalagi di sekarang yang sekarang ini wow, nggak ada bilang sih. Iya, benar-benar. Semoga harapannya bermanfaat untuk teman-teman, Betul. bisa diambil yang baik. Motivasi pastinya. Ya, motivasi pastinya, dan jangan lupa nonton video kita terus. Yap. Nantikan informasi-informasi lainnya. Dan juga sertakan komen untuk keperbaikan di masa mendatang. Ya. Jangan lupa like, Komen, subscribe. Guys, sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.